apartemen mewah, mobil baru, bagus lagi, kemudian barang-barang branded yang dibawanya. Berapa sih gaji pramugari? Sahabat Bahtera, topik dan tema kali ini tentang profesi. Sebelumnya saya ingin memisahkan topik-topik tentang profesi dan tentang filsafat ketuhanan menjadi dua channel yang berbeda. Tetapi saya pikir nanti terlalu banyak channel, jadi saya satukan di channel Ruang Diri ini secara keseluruhan. Nah, saya akan membahas tentang gaji pramugari. Mengapa saya bahas ini? Karena di masa pandemi ini, sekolah-sekolah pramugari masih tetap marak. Siswanya masih ada, dan keinginan remaja-remaja yang lulus sekolah untuk menjadi pramugari, antusiasme mereka juga masih tinggi. Saya ingin mengajak agar ketika mereka atau bahkan Anda calon-calon pramugari yang masih sekolah di sekolah pramugari bisa melihat atau merencanakan keuangan Anda ke depan sehingga bisa melihat realitanya. Apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda tabung, dan Anda punya goal apa ke depan. Karena hampir semua maskapai kontrak kerja sekarang sebagai pramugari hanya 2 tahun, perpanjang 1 tahun, perpanjang 2 tahun. Hal-hal yang sering kita lihat atau mungkin Anda sebagai calon pramugari berangan-angan bahwa menjadi seorang pramugari itu akan bergelimang uang, bergelimang bisa pergi kemana-mana, bergelimang harta, bergelimang barang-barang branded. Setidaknya itu menjadi sebuah cara pandang kebanyakan masyarakat terhadap profesi pramugari ini. Kalau kemudian kita tahu ada yang memakai apartemen mahal, mewah, di atas 5 juta. Ada yang bisa membeli mobil baru, mewah lagi. Kemudian barang-barang yang dipakainya adalah barang-barang branded. Pertanyaannya kembali, sebenarnya berapa sih rata-rata gaji pramugari di Indonesia? Oke, sahabat Bahtera. Di Indonesia mempunyai rentang kurang lebih ya. Jadi kalaupun selisih antara satu maskapai dengan maskapai yang lain tidak banyak. Tetapi Anda yang ingin mendapatkan informasi ini dan tentu sangat penting sekali bagi Anda-Anda yang ingin menjadi pramugari yang sekarang masih sekolah di sekolah pramugari, seperti harapan saya di awal, agar Anda bisa mengatur keuangan Anda dengan hal-hal real yang bisa kita lihat. Oke, gaji pramugari itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua adalah uang terbang, ini dihitung per jam, kemudian ada uang makan. Jadi uang makan ini diberikan ketika seorang pramugari sudah dijemput dari rumahnya, kemudian menuju ke bandara untuk terbang. Nah, nanti di uang makan ini akan saya sederhanakan hitungannya menjadi harian per 24 jam atau per hari. Jadi itu rata-rata, kalaupun selisih tidak terlalu banyak. Oke, untuk gaji. Beberapa maskapai di Indonesia tentu mempunyai rentang gaji yang berbeda-beda, tetapi perbedaannya juga tidak terlalu mencolok, terlalu banyak. Rata-rata seorang pramugari yang baru masuk mempunyai rentang gaji antara 4 juta sampai 5 juta. Saya ambil rata-rata 4,5 juta. Oke, gaji pokok 4,5 juta. Jadi kalau seorang pramugari tidak terbang selama 1 bulan, dia hanya mendapatkan uang 4,5 juta. Walaupun dewasa ini, di akhir-akhir ini ada satu maskapai yang menerapkan
namanya adalah komplimen jam terbang. Jadi terbang dan tidak terbang, ada komplimennya yang dihitung sebanyak jam yang didedikasikan. Nah, tetapi karena mungkin ini tidak terlalu efektif, jadi ini nggak saya bahas dedicated ini. Jadi saya akan bahas yang rata-rata. Gaji pokok 4,5 juta. Jadi kalau tidak terbang, tidak ada jadwal terbang, seorang pramugari hanya mendapatkan uang 4,5 juta di gaji pokok. Ya, kemudian jam terbang. Jam terbang ini dihitung per jam. Per jam. Oke. Nah, rata-rata di dalam 1 bulan, seorang pramugari itu terbang dengan jam terbang 80 jam. Rata-rata. Karena kenapa? 80 jam ini adalah produktivitas yang efektif. Dari sisi perusahaan dan juga dari sisi kesehatan atau psikologis dari seorang yang terbang tersebut. Apabila seseorang melampaui 80 jam, apakah boleh? Boleh saja. 100 jam, 150 jam, boleh saja. Tetapi dampak bagi kesehatan tentu saja tidak bagus. Karena sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi, apabila terbang 100 jam sebulan selama 3 bulan, atau bahkan mungkin lebih dari 100 jam, di bulan ketiga atau bulan keempat akan sakit tipes, akan sakit mah, akan migrain, dan berbagai macam penyakit yang mengganggu metabolisme. Jadi saya ambil rata-rata 80 jam dalam 1 bulan. 80 jam ini per jamnya juga rentangnya berbeda-beda antara junior, senior, dan manajer. Rentangnya berbeda-beda, tetapi akan saya ambil tengah-tengahnya saja. Jadi rata-rata di tengah-tengah 1 jam itu adalah 80.000. Kalau terbang 80 jam, 8 kali 8, jadi 6.400.000. Oke. Saya ambil tambahin sedikit lah. Siapa tahu mungkin rate-nya sudah naik. Oke, kita ambil 100.000 ya. 1 jam 100.000. Ini masih rata-rata karena ada yang lebih dari 100.000 per jam. Oke, sekarang kita hitung rata-rata 1 jam itu 100.000. Jadi kalau 80 jam, jam terbangnya adalah 8 juta. Ingat tadi, gaji pokok 4,5 juta, kemudian jam terbang, sebulan rata-rata 80 jam, 1 jamnya 100.000, dapat 8 juta. Kemudian uang makan. Nah, uang makan ini juga rentangnya berbeda-beda. Jelas, karena kalau dia terbang ke domestik, makannya memakai rupiah. Kalau terbangnya ke area luar negeri, ada yang pakai dolar, ada yang pakai yen, ada yang pakai euro. Jadi karena rate-nya berbeda-beda, saya akan berikan rata-rata juga di dalam per 24 jam ini. Jadi 24 jam atau seharinya saya akan ambil hitungan 300.000. Nah, di dalam 1 bulan ini tidak mungkin semua jadwal itu menginap 24 jamnya. Ada yang hanya jadwal pulang pergi. Kalau jadwal pulang pergi tentu saja tidak dihitung 1 hari 300.000 ini. Nah, saya ambil rata-rata menginap 1 bulan itu 15 hari. Asumsinya apa? Asumsinya terbang menginap pulang. Terbang menginap pulang. Jadi perlu 2 hari. Berangkat Senin malam menginap, Selasa pulang. Jadi kalau berselang-selang seperti itu, 2 hari selama 30 hari, mempunyai waktu 15 hari untuk menginap. Jadi kalau 15 hari kali 300.000, 15 kali 300.000, itu jumlahnya adalah 4,5 juta. Jadi uang makan 4,5 juta. Gaji pokok tadi 4,5 juta. Uang terbang 80 jam standar tadi 8 juta. Kemudian uang makan 4,5 juta. Jumlahkan. Rata-rata adalah 17 juta sebulan. Nah, bagi Anda yang lulus SMA dengan belum pernah mengalami bekerja, belum punya pengalaman kerja, tentu nilai 17 juta merupakan nilai yang fantastis. Nilai yang sangat besar sekali. Karena
beberapa pekerjaan dimulai dengan take home pay mereka yang bukan sarjana itu sekitar 5 juta atau ada yang UMR 6 juta. Sarjana juga take home pay-nya berkisar antara take home pay ya 8 juta, 9 juta, ada yang 12 juta. Nah ini 17 juta sebulan rata-rata kalau terbang. Tetapi kalau tidak terbang hanya gaji pokok 4,5 juta. Kalau kemudian terbangnya bukan 80 jam, hanya 40 jam karena pesawat banyak standby, karena masa pandemi tidak ada penerbangan, hanya 10 jam. 10 kali 100 hanya 1 juta. Kalau hanya 50 jam atau 40 jam, Anda bisa kalikan dengan 100 ribu tadi. Jadi gaji pokok 4,5 juta, uang terbang per jam 100 ribu kali 80 jam 8 juta. Kemudian uang makan per hari atau 24 jam itu 300 ribu. Kalau kita hitung 15 hari kali 300 ribu yaitu 4,5 juta, jadi rata-rata dapatnya 17 juta. Nah, Anda yang ingin menjadi pramugari coba berpikir ke depan. Anda pengen punya rumah, tentu Anda pengen punya rumah. Anda pengen punya kendaraan, ya Anda pengen punya kendaraan. Nah, kita hitung dua ini saja. Sekarang harga rata-rata rumah di Jakarta atau di pinggiran Jakarta ya, Jabodetabek, ada di Bogor, ada di Depok, Tangerang, 750 juta itu ada yang masih oke lah. Masih layak. 750 juta middle masih oke. Oke, kita ambil harga rumah 750 juta. Kemudian harga mobil 250 juta. Sudah bagus ya, 250 juta. 1 miliar. Nah, 1 miliar untuk beli rumah dan untuk beli mobil. Anggaran Anda yang diperlukan adalah 1 miliar. 750 juta ditambah 250 juta untuk mobil. Oke, dengan gaji 17 juta, kalau tidak dikurangi apapun juga ya, nggak dikurangi untuk sewa tempat tinggal, entah itu kontrak rumah, kos, atau apartemen, untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk beli barang-barang kesukaan. Tidak dikurangi itu. Kalau 17 kali 24 bulan atau 2 tahun, karena kontrak Anda adalah 2 tahun, kita hitung selama 2 tahun itu Anda tidak beli apa-apa. Jadi 17 juta ini utuh. 17 juta kali 24 itu 408 juta. Padahal untuk beli rumah dan beli mobil tadi 1 miliar. Selama 2 tahun, 17 juta nggak diapa-apain, itu 408 juta. Masih kurang. Oke, kontrak diperpanjang 2 tahun lagi. 4 tahun Anda kerja. 4 tahun 17 juta tidak diapa-apain, itu Anda baru mendapatkan 808 juta. Jadi masih kurang. Selama 4 tahun, nabung 17 juta, nggak diapa-apain, baru 808 juta. Masih kurang, tentu saja. Sekarang kita berpikir dan Anda mulai berpikir. Kalau dengan pendapatan yang rata-rata 17 juta lagi, kemudian Anda menyewa apartemen yang 1 bulannya 10 juta, Anda tentu hanya punya sisa uang 7 juta. Untuk makan, untuk biaya kopi, biaya kafe, biaya beli sepatu, jam, tas, dan macam-macam, cukup 7 juta. Kalau biaya senang-senang Anda 10 juta, kemudian Anda sewa apartemen 10 juta, tentu Anda tekor 3 juta. Oke, diturunin. Apartemen Anda 5 juta. Oke, kalau sewa apartemen 5 juta, kemudian biaya makan Anda berapa sebulan? 5 juta? Oke, berarti 10 juta. Anda masih punya sisa 7 juta. Nah, senang-senang Anda mungkin Anda perlu beli barang, perlu beli sepatu, beli tas, beli baju, dan segala macam. Cukup berapa kalau di dalam 1 bulan itu dengan sisa 7 juta ini? Nah, berpikir nggak untuk menabung dari awal? Berapa uang yang bisa Anda tabung dari rata-rata 17 juta ini? Contoh, kalau Anda disiplin dan komitmen menabung 7 juta sebulan, kalikan Anda kerja berapa lama? 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Jadi Anda bisa memprediksi ke depan, bisa nggak saya nanti beli rumah, bisa nggak saya nanti beli kendaraan. Jadi harapan saya di awal, lihat realita yang akan Anda dapatkan.
kemudian bikin rencana. Kalau dengan pendapatan 17 juta tadi, berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk kos yang layak? Tidak perlu apartemen yang mewah-mewah. Kalaupun kemudian Anda ingin membeli mobil, Anda juga bisa menyesuaikan budget yang ada. Tidak perlu mobil yang baru yang mewah-mewah. Kemudian gaya hidup ini yang kadangkala menjerat seseorang yang mempunyai shock culture, mengalami shock culture. Belum pernah menerima uang sebegitu banyak, lulus sekolah kemudian mendapatkan 17 juta rata-rata per bulan. Kalau terbangnya lancar, tentu godaan-godaan untuk membeli jet-jet, godaan-godaan untuk membeli barang-barang mewah, barang-barang branded, atau kemudian untuk menyamankan diri Anda sendiri pergi ke tempat-tempat mahal dan segala macam, tentu itu akan menggoda Anda. Cukup nggak dengan 17 juta tadi? Yuk, make sense. Untuk itu dari sekarang, kalau Anda sudah memilih profesi Anda nanti menjadi pramugari dan sekarang menjadi calon pramugari, masih sekolah di sekolah pramugari, pikirkan baik-baik rencana keuangan Anda. Jadi dengan 17 juta tadi, mulai sekarang Anda bisa belajar tentang investasi. Anda bisa belajar melalui Google, belajar melalui YouTube, investasi yang murah, aman, yang bisa Anda kerjakan. Tetapi setidaknya dari awal sudah berpikir untuk investasi. Menabung oke, tetapi investasi harus dipikir dari sekarang. Kemudian, second career, ini paling tidak harus dipikirkan juga. Kenapa? Karena pekerjaan Anda adalah paruh waktu, bukan sebagai pegawai tetap yang akan bekerja selamanya. Kontrak, 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jadi, second career ini juga harus dipikirkan dari awal. Jadi pesan saya adalah make sense for your reality. Realitinya, realitas yang akan Anda dapatkan kurang lebih rata-rata standar 17 juta per bulan. Itu kalau terbang terus. Kalau Anda tidak terbang, sekali lagi hanya gaji pokok 4,5 juta. Nah, kalau Anda terlanjur, Anda cicil rumah, Anda cicil mobil, dan cicilan Anda sekitar 10 jutaan, ketika Anda tidak terbang dan gajinya hanya 4,5 juta, tentu Anda akan kelabakan. Dari mana Anda akan menutup kekurangan gaji yang hanya 4,5 juta, kemudian cicilan 10 juta Anda kurang 5,5 juta. Dari mana uang itu akan Anda dapatkan? Jadi, kalau Anda mau ambil cicilan, boleh-boleh saja. Tetapi jangan hitung dari take home pay Anda. Jangan hitung dari uang terbang, jangan hitung dari uang makan, tapi hitung dari gaji pokok, karena itu yang pasti didapatkan. Yang pasti setiap bulan adalah 4,5 juta. Jadi kalau ada sesuatu yang akan Anda beli dengan program cicilan, hitung dari gaji pokok, yaitu 4,5 juta. Bukan dari take home pay yang 17 juta tadi. Karena komponen 17 juta itu terdiri dari gaji pokok 4,5 juta, uang terbang 80 jam rata-rata tadi 8 juta, kemudian uang makan rata-rata 15 hari tadi adalah 4,5 juta. Jadi, yuk Anda berpikir untuk ke depan. Rencanakan dari sekarang masa depan Anda, rencanakan dari sekarang keuangan Anda. Dan jangan shock culture. Karena kalau Anda menuruti gaya hidup, Anda menuruti orang lain yang ingin melihat Anda, tentu hidup akan berantakan. Dan keuangan Anda akan kacau, 17 juta tadi menjadi tidak berarti sama sekali. Tentu, saya juga berharap penerbangan di Indonesia bisa pulih karena sekarang sedang terdampak sekali dengan pandemi. Tapi bagi Anda yang sekarang masih sekolah pramugari, jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena cita-cita Anda yang sudah Anda raih dengan semangat ini, terus tetap melangkah untuk diwujudkan di dalam hidup Anda. Jangan lupa, atur keuangan Anda sejak dini. Gunakan gaji Anda secara cerdas. Jangan terjebak dengan gaya hidup. Oke? Sukses untuk Anda semua.
Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri, sahabat Bahtera, salam cinta dan bahagia.